Kita sekarang berada di lokasi hutan mangrove yang penuh dengan wisata hutan, keindahan alam. Saksikan selalu dan stay di channel Islam Nias Bermuhasabah. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan yang paling pasti adalah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wahda wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa ahli siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma alhimna rushdana wabtah qulubana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibadallah, sahabat-sahabat sekalian, di kali ini kita akan membahas tentang gelar-gelar Ramadan. Ada beberapa gelar. Yang pertama kita sebut dengan Syahrul Mubarak. Ramadan itu adalah Syahrul Mubarak. Maknanya adalah bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa berkahnya? Salah satu Nabi katakan, "Idza jaa Ramadan, putihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa su'idat syayatin." Bahwa ketika datang bulan Ramadan akan dibukakan semua pintu-pintu surga. Alangkah indahnya. Tetapi juga sebaliknya ditutup semua pintu-pintu neraka. Dan setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu itu maknanya adalah kita yang berpuasa yang membelenggu setan itu sendiri. Artinya dengan syahwat kita terlatih, aliran darah kita, karena setan masuk melalui aliran darah. Ketika aliran darah itu tidak lancar dengan saum, maka setan dengan sendirinya tidak bisa bebas di dalam tubuh kita untuk menggoda manusia. Gelar Ramadan yang pertama adalah Syahrul Mubarak. Lalu yang kedua, Sayyidus Suhur. Apa maknanya Sayyidus Suhur? Penghulu dari semua bulan-bulan. Kita ketahui ada hari yang istimewa dalam Islam, itu adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam, induk dari semua hari-hari. Tapi ada juga bulan yang istimewa, yang penuh dengan keagungan azimah, itu adalah Ramadan. Maka gelar Ramadan yang kedua adalah Sayyidus Suhur. Kenapa Ramadan disebut dengan bulan yang penuh dengan penghulu dari sekalian bulan? Karena hanya di bulan Ramadan ada satu malam yang akan turun malaikat ke bumi untuk memberikan berkah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itulah yang disebut dengan malam qadar, malam Lailatul Qadar. Insyaallah nanti kita akan bahas khusus tentang Lailatul Qadar. Tapi dengan adanya Lailatul Qadar, maka sempurnalah bulan Ramadan ini diberi gelar dengan Sayyidus Syuhur. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna iddata indallahi isna asara syahra. Bahwa Allah ciptakan ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, maka Allah ciptakan 12 bulan. Namun di antara ke-12 bulan ini, Ramadan itu adalah Sayyidus Syuhur. Ramadan itu penghulu dari sekalian bulan. Sahabat uwal ibadallah dimanapun berada, kaum muslimin. Lalu gelar Ramadan yang ketiga adalah Syahrul Ibadah. Ramadan adalah bulan ibadah. Bahkan induknya ibadah-ibadah. Kenapa disebut Ramadan sebagai Syahrul Ibadah? Memang pengertian ibadah itu adalah yang kullu ma yardahullahu min qaulin aw fi'lin dhahiratan wa batinah. Semua segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah, baik zahir ataupun batin. Namun ibadah itu dibagi dua. Satu adalah ibadah ammah, ibadah umum. Yang kedua adalah khassah. Maka Ramadan masuk kepada ibadah khassah, ibadah terkhusus
yang ditetapkan dalam Al-Quran, kutiba alaikumussyam. Lalu apa makna Ramadan sebagai syahrul ibadah? Bahwa semua amal ibadah kita mulai dari syahur dicatat oleh Allah berlipat ganda. Solat sunat mendapat pahala seperti solat wajib. Subhanallah. Bahkan solat wajib dilipat gandakan oleh Allah 70 kali lipat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apapun ibadah kita, apapun yang kita lakukan yang diridhai oleh Allah di bulan Ramadan akan berlipat ganda pahalanya. Sedekah berlipat ganda pahalanya. Qiyamul lail berlipat ganda pahalanya. Baca Al-Quran berlipat ganda pahalanya. Kata Nabi, la aqulu lakum alif lam mim harfun, walakin alif harpun, mim harpun, lam harpun, mim harpun. Maka alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka ketika kita membaca Al-Quran, itu pahalanya luar biasa. Ibadah Allah kaum muslimin dimanapun berada, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang keempat, gelar Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Apa itu Syahrul Quran? Bahwa Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan hudan linnas, petunjuk bagi orang-orang, bagi semua manusia. Wa bayyinat, sebagai penjelas. Wal huda, petunjuk rahmat dari Allah. Wal furqan, pembeda kebaikan keburukan. Maka Al-Quran itu adalah diturunkan pada bulan Ramadan. Banyak bulan, ada bulan Syawal, ada bulan Zulqa'edah, Zulhijjah, ada bahkan Muharram, bulan yang azimah, yang afdalus syiyam ba'da Ramadan, syahrul lail Muharram. Tetapi Allah menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Makanya gelar Ramadan yang keempat itu adalah Syahrul Quran, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Sahabat sekalian, ibadah Allah dimanapun berada, apa keistimewaan Al-Quran? Wa nunazzilu minal Quran huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Bahwa Al-Quran itu diturunkan, kitab itu diturunkan sebagai rahmat, sebagai syifa wa rahmatul lil mu'min, bagi orang-orang yang beriman, yang bisa membaca kitab, yang mau membaca Al-Quran. Dan pada bulan Ramadan, para ulama-ulama fikih konsentrasi untuk membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan, ulama-ulama hadis konsentrasi untuk membaca Al-Quran. Ulama-ulama akidah pada bulan Ramadan semuanya konsentrasi untuk kembali membaca Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, para sahabat itu menghatamkan Al-Quran itu paling cepat 3 hari. 3 hari hatam, 3 hari hatam. Bayangkan kalau 1 bulan Ramadan, berarti para sahabat menghatamkan Al-Quran itu 10 kali. Berapa kali kita menghatamkan Al-Quran? Maka minimal, usahakan minimal 1 kali hatam Al-Quran. Ada tadarus, memperlancar membaca Al-Quran. Tapi ingat, tadarus itu juga ada tadarus bil qiraah. Artinya belajar membaca Al-Quran dengan membaca. Tapi tingkatkan lagi tadarus kita. Tadarus bil makna. Artinya setiap kata Al-Quran itu kita tahu maknanya. Yang ketiga lebih dalam lagi, tadarus bit tafsir. Dilengkapi dengan asbabun nuzul ayat. Sehingga tadarus Al-Quran kita ihya laili Ramadan bitilawatil Quran. Sehingga malam-malam kita dengan membaca Al-Quran itu sesuai dengan apa yang dianjurkan dan yang diinginkan oleh Al-Quran. Para sahabat dimanapun berada, man ja'alal Qur'ana imamahu qatau ilal jannah. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu syaqahu ilan nar. Kata Nabi, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, kita mengikuti imam, dalam solat kita mengikuti imam, maka Al-Quran akan mengantarkan kita ke surga. Tapi sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu syaqahu ilan nar.
bahwa siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya menurut hawa nafsu kita, maka Al-Quran itu suatu saat kelak di akhirat akan mendorongmu ke api neraka, menggelincirkanmu ke api neraka. Oleh sebab itu, gelar Ramadan yang keempat adalah sebagai syahrul Quran. Semuanya konsentrasi kepada Al-Quran. Selama ini kita yang biasa wirid dengan Yasin tiap malam, selama ini kita biasa wirid tiap malam Jumat baca surah Al-Kahfi, maka pada bulan Ramadan khatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Kalau para sahabat tadi 10 kali, kita minimal 10 hari 1 kali hatam, 10 hari 1 kali hatam. Jadi 3 kali, andaikan kita bisa. Ibadallah, kaum muslimin dimanapun berada. Lalu gelar Ramadan yang kelima adalah syahrul jihad. Bahwa Ramadan adalah bulan untuk berjihad. Apa jihad di bulan Ramadan? Ingat, sejarah telah menceritakan kepada kita, perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Bahkan Indonesia merdeka pada hari Jumat itu pada bulan Ramadan. Banyak beberapa perang yang terjadi pada bulan Ramadan. Perang Mu'tah yang maha dahsyat. Perang-perang yang lain. Itu maknanya apa? Bahwa di bulan suci Ramadan, umat Islam tidak boleh bermalas-malasan. Jangan hanya tidur saja. Bergerak. Jihad itu artinya jahada. Menjahada. Lanahdianna lakum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan diberikan jalan. Jadi jahada itu bersungguh-sungguh. Jihad. Ramadan itu adalah syahrul jihad. Maknanya adalah bulan untuk bergerak. Jangan bulan Ramadan malas-malasan. Dari habis sahur tidur lagi. Zuhur asar tidur lagi. Umat Islam ahli saum tidak seperti itu di dalam bulan Ramadan. Tetapi mereka berjihad. Jihad kita apa? Jihad melawan syahwat, hawa nafsu. Bisakah kita menahan pandangan mata nazara bisyahwah? Bisakah kita menjaga kasratul aurah, anil jawarih, anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan? Maka Ramadan mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh melatih diri, berjihad. Jangan hanya menganggap jihad itu adalah peperangan. Ada jihad mal, harta. Ada jihad ta'lim, pendidikan. Ada jihad iktisadi, ekonomi. Ada jihad tamadun, kebudayaan. Kebudayaan juga harus kita perhatikan. Maka umat Islam di bulan Ramadan, karena ini adalah syahrul jihad, bersungguh-sungguhlah untuk membangun peradaban. Bersungguh-sungguhlah untuk memperbaiki ekonomi umat. Bersungguh-sungguhlah untuk berbagi kepada sesama. Tunaikan zakatmu, zakat hartamu, zakat fitrahmu. Dan juga bersungguh-sungguh dalam pendidikan, jihad taklim. Benahi pendidikan. Kalau ada pendidikan yang tidak mampu, anak-anak, para pelajar, bantu mereka. Maka Ramadan sebagai syahrul jihad harus kita maknai sesuai dengan nama dan gelarnya. Sahabat-sahabat sekalian ibadallah, inilah tausiah singkat kita kesempatan kali ini. Bahwa yang pertama, Ramadan sebagai syahrul mubarak. Yang kedua, Ramadan sebagai sayyidus suhur, penghulu dari sekalian bulan. Yang ketiga, Ramadan sebagai syahrul ibadah. Dan yang keempat, syahrul Quran. Dan yang terakhir, Ramadan sebagai syahrul jihad, bergerak. Mudah-mudahan dengan memaknai gelar-gelar Ramadan ini menambah barokah dan penghayatan kita terhadap bulan suci Ramadan. Inilah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Waffaqanallahu sabila khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.